terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Undang-undang tidak berlaku itu untuk pejabat publik, ada pengecualian. Sekarang yang bersangkutan pejabat negara atau tidak? Terima kasih yang mulia. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya. Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupin di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh. Cara seperti itu diperlihatkan, tetapi bahwa pihak pemohon tidak sepakat dengan seperti itu karena menginginkan adanya dokumen itu semuanya ada salinan yang bisa diterima begitu, dokumen. Ya kan kalau salinan. udah terbuka semuanya, apa yang menjadi pertimbangan kemudian nggak bisa diberikan salinannya kepada pemohon? Melindungi hak-hak pribadi dengan data-data pribadi itu, dan kami dengan prinsip kehati-hatian itu. Pak, begini Pak, kalau di situ ada hak-hak pribadi, misalnya di dalam ijazah itu ada informasi pribadi yang harus dilindungi, maka itu kan bagian itu saja yang ditutup Pak. Tidak otomatis kemudian informasinya itu lalu nggak bisa diakses, menjadi rahasia, nggak bisa Pak. Kalau Bapak tunjukkan, sekarang kalau Bapak tunjukkan lah, ditutup nggak tuh kalau yang mengandung informasinya? Kalau Bapak nggak tutup, Bapak juga salah. Kalau mengandung informasi yang rahasia, sekalipun diperlihatkan Bapak tidak nutup, bisa saja Bapak digugat orang. Baik yang mulia. Izin kami bertanya yang mulia. Silahkan. Menurut yang mulia, ketentuan pasal 17 huruf A angka 5 itu apakah mencakup ijazah atau tidak? Pasal 17, coba baca apa Pak? Saya nggak pegang undang-undang soalnya. Huruf H angka 5. Baik, izin membacakan yang mulia. Di dalam pasal 17, setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu angka 5-nya, catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Betul. Izin yang mulia. Menurut yang mulia, apakah pasal 17 huruf A angka 5 ini mencakup dengan ijazah yang dimaksud dengan undang-undang KIP ini? Termasuk. Berarti ijazah itu basicnya berdasarkan undang-undang KIP adalah dikecualikan. Tapi tadi kan saya bilang, tapi lihat pasal 18-nya, di situ ada Ya. menyangkut pejabat negara, Pak. Betul. Maka dari itu, hasil uji konsekuensi kita dengan mempertimbangkan pasal 17 huruf H angka 5, jungto pasal 18 ayat 2, maka kemudian informasi ijazah pencalonan presiden dan wakil presiden itu dinyatakan terbuka. Namun Ya. dengan catatan hanya dapat dilihat oleh pemohon informasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang KIP terkait dengan hak-hak informasi Pak, Bapak pemohon kalau informasi. mau bicara hak terhadap pasal yang tadi Bapak baca, itu berlakunya umum. Kalau Bapak bilang dikecualikan, dikecualikanlah dia. Tapi ketika itu menyangkut pejabat publik, kalau misalnya ya ini si A ikut terkait calon gubernur, calon bupati atau gubernur, yang bersangkutan ternyata tidak jadi pejabat publik, dia tidak terpilih, Bapak tidak boleh buka informasinya karena dia tidak terpilih, Pak, tidak menjadi pejabat publik. Persoalannya sekarang yang lagi disengketakan dan yang bersangkutan sudah menjadi pejabat publik, informasinya menjadi terbuka, publik berhak tahu, Pak, benar atau tidak. Benar yang mulia, berdasarkan hasil uji konsekuensi kita juga kemudian menyatakan bahwa informasi Iya tersebut betul. Nah sekarang terbuka. Bapak sudah menyatakan terbuka, tapi Bapak kemudian juga di samping itu tadi Bapak mengatakan di dalamnya ada informasi pribadi. Loh, gimana ceritanya? Kan kalau ada informasi Izin pribadi yang harus mulia, ditutup. saya Gimana tidak sih, Pak? menyampaikan hal demikian. Tadi kan Tadi ada hak-hak publik. yang saya pertanyakan adalah terkait dengan penjelasan pasal 17 huruf H angka 5 Iya. yang kemudian majelis juga menyatakan bahwa ijazah merupakan bagian dari yang dasarnya, basicnya adalah informasi Bapak jangan dikecualikan. ngetes saya di soal itu, Pak. Saya tuh sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang KPU lakukan nggak verifikasinya? Bapak jangan ngetes saya terkait itu berlaku untuk masyarakat, Pak. Benar. Karena ada poin di pasal
undang-undang tidak berlaku itu untuk pejabat publik ada pengecualian. Sekarang yang bersangkutan pejabat negara atau tidak? Izin yang mulia yang Gitu kita loh. hormati. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya sebagaimana memperhatikan pasal 17 huruf A angka 5 bahwa ijazah adalah salah satu dokumen yang dikecualikan. Namun pengecualian atas pengecualian itu kemudian diberlakukan karena ada pengaturan pasal 18 ayat 2, maka kemudian keputusan KPU menghasilkan bahwa ijazah pencalonan presiden terbuka dengan mendasari pasal 18 ayat 2, namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui. Terima kasih yang mulia. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya. Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupin di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya diberi? Bapak buka akses begini, dengan Bapak berikan salinannya, toh nggak ada beda. Pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya pemohon informasi dapatkan salinannya, apa sih yang menjadi persoalan di KPU itu apa? Itu tolong jawab saya bagian itu aja. Baik yang mulia, jadi sebagaimana yang kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa sebagai lembaga negara kita juga harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Jadi kita juga dalam hal ini tidak hanya memperhatikan pasal 18 ayat 2, tapi juga memperhatikan pasal 17 huruf H angka 5 sebagaimana tadi yang sudah diskusikan. Izin yang mulia sekali lagi, begitu hasil uji konsekuensi yang kemudian dilakukan oleh KPU. Saya agak bingung ini ya. Terus terang, saya 12 tahun di KI, baru kali ini saya membingungkan sekali dengan sidang ini. Ya, uji konsekuensi itu tidak berlaku lagi Pak, karena Bapak sudah menyatakan terbuka. Jadi tidak ada yang namanya hasil uji konsekuensi. Orang Bapak nyatakan terbuka kok informasinya. Uji konsekuensi itu hanya berlaku untuk informasi yang Bapak kecualikan. Nih kalau dalam ijazah, ternyata di situ ada tanggal lahir yang Bapak nyatakan dikecualikan. Oke, Bapak lakukan uji konsekuensi bahwa di dalam ijazah yang menyangkut tanggal lahir adalah informasi yang dikecualikan. Itulah yang tertuang di dalam uji konsekuensi. Tapi kalau Bapak tadi sudah menyatakan semuanya terbuka, nggak ada yang namanya uji konsekuensi Pak. Maka informasi 1, 2, 3, 4 itu wajib ada di dalam daftar informasi publik DIP, menjadi informasi terbuka. Yang namanya informasi terbuka, Bapak Ibu tidak bisa menerapkan prinsip kehati-hatian karena dia terbuka Pak, berarti publik bisa mengakses. Nggak ada prinsip kehati-hatian di dalam informasi terbuka, apalagi yang mau dihati-hatikan, terbuka kok. Gitu loh, saya bingung nih. Agak bingung, udah dinyatakan terbuka, tidak ada satupun yang dikecualikan, tapi kemudian pakai prinsip kehati-hatian. Nggak apa? Saya sekian tahun di KI, baru kali ini saya bingung dengan hal seperti ini gitu loh. Silakan majelis lain kalau ada yang ingin digali dulu terkait ini. Dengan KPU menerjemahkan pemahaman Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.